Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ade di ADESA Channel dalam pembelajaran fisika yang asik, menarik, dan menyenangkan. Baiklah, pada video kali ini Pak Ade akan membahas salah satu materi dari kelas 12, yaitu rangkaian bolak-balik RLC. Tetap stay tune di ADESA Channel. Apabila video ini kalian rasakan bermanfaat, silahkan di subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Langsung saja kita akan bahas rangkaian bolak-balik RLC. Ketika kita berbicara masalah rangkaian RLC, maka ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa sih unsur-unsur penyusun dari rangkaian RLC dan apa sumber tegangan yang digunakannya. Oke, untuk rangkaian RLC, maka unsur-unsur penyusunnya di sini ada tiga macam hambatan. Hambatan yang pertama kita kenal dengan R, resistor. Yang kedua adalah L, ini sebuah kumparan, induktor. Dan yang ketiga adalah C, ini merupakan kapasitor. Nah, ini memiliki satuan ohm, ini satuannya adalah Henry, dan kapasitor satuannya adalah farad. Sementara untuk sumber tegangan yang digunakan di sini adalah sumber tegangan AC. Artinya adalah sumber tegangan AC, sumber tegangan yang berubah terhadap waktu. Jadi kalau kita gambarkan rangkaian dari RLC ini, yang akan kita fokuskan adalah pada rangkaian RLC seri. Nah, jadi kalau kita gambarkan rangkaiannya, misalkan ini adalah sebuah hambatan, ini kumparan, induktor, dan terakhir adalah kapasitor. Oke. Nah, rangkaian ini akan dihubungkan dengan sumber tegangan karena sumber tegangan yang digunakan adalah AC. Tapi simbolnya seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi kita dapatkan di sini adalah nilai R, ini adalah L, dan sini adalah C. Dan ini adalah sumber tegangan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, sumber tegangan ini biasanya dituliskan adalah Vm sin omega dikali T, di mana omega ini adalah kecepatan sudut. Pada gerak melingkar itu kita juga sudah belajar kecepatan sudut. Ingat apa rumus untuk mencari kecepatan sudut? Nah, kecepatan sudut ini, omega, ini bisa kita gunakan persamaan 2pi dikali F atau 2pi per T. Oke. Rangkaian RLC di mana R itu adalah sebuah resistor yang merupakan hambatan murni. Sementara untuk L dan C, induktor atau kapasitor, itu hambatan tidak murni. Untuk itu kita bisa mencari hambatan masing-masingnya. Untuk L, ini hambatannya bisa kita cari dengan simbol XL. Sementara untuk C, ini nilainya adalah XC. Nah, berapa besar dari hambatan masing-masingnya dapat kita tuliskan. Untuk XL, ini adalah omega dikali L. Sementara XC sama dengan 1 per omega dikali C. Nah, di sini kelihatan omega ini nanti kalau tidak langsung diketahui dalam soal, maka Anda bisa menggunakan persamaan 2πf atau 2pi per T untuk mendapatkan nilai omega. Jadi ini adalah hambatan untuk masing-masing XL dan XC. Apa sih biasanya yang sering ditanyakan dalam permasalahan rangkaian RLC? Yang pertama, karena hambatannya di sini ada 3, ada R, ada L, ada C. L nanti kita konversi ke XL dan C ke XC, maka hambatannya ada 3. Berarti kita harus mencari dulu berapa hambatan totalnya. Nah, di dalam rangkaian RLC, hambatan total ini kita kenal dengan istilah impedansi. Berapakah nilai dari impedansi? Untuk
menentukan nilai impedansi dapat kita gunakan persamaan sebagai berikut. Impedansi ini kita simbolkan dengan Z, maka nilai Z adalah akar dari R kuadrat, nah ini adalah hambatan murni tadi, ditambah XL, hambatan pada induktor, dikurang hambatan pada kapasitor, dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan nilai untuk hambatan total atau yang lebih kita kenal dengan nama impedansi. Oke, ini langkah yang pertama. Lalu yang biasa ditanyakan lagi di dalam soal yang kedua berhubungan dengan tegangan. Nah, biasanya tegangan ini ada yang ditanyakan tegangan total, ada juga yang tegangan untuk masing-masing hambatan. Misalkan di sini pada rangkaian seri ada 3 pembagi rangkaian seri. Ini kita kenal juga dengan rangkaian pembagi tegangan. Karena di sini ada 3 hambatan, bisa jadi yang ditanya adalah berapa tegangan pada hambatan R, pada hambatan XL ataupun pada XC. Untuk untuk tegangan totalnya itu bisa kita rumuskan dulu. V total adalah penjumlahan dari keseluruhan tegangannya. VL kuadrat ditambah VL dikurang VC dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat rumus antara impedansi dengan tegangan ini memiliki kemiripan, supaya Anda semua nanti lebih mudah dalam memahami sebuah. Untuk mencari nilai dari masing-masing tegangan itu dapat kita gunakan persamaan, berarti VR sama dengan I dikali dengan R. Ini sama dengan kayak hukum Ohm. Hal yang sama juga bisa kita gunakan untuk VL sama dengan I dikali XL, dan yang terakhir VC sama dengan I dikali XC. Nah, berarti ini analogi dari hukum Ohm. Yang ketiga yang bisa kita cari adalah kuat arus. Kuat arus atau I. Anda semua pasti masih ingat pada rangkaian seri maka arus yang mengalir adalah sama. Berarti baik itu pada R, pada L ataupun C itu arusnya adalah sama. Berarti dari rumus VR, VL dan VC nilai I semuanya memiliki nilai yang sama. Nah, kuat arus di sini sama dengan kayak hukum Ohm juga. V sama dengan I dikali Z. Karena hambatan yang digunakan di sini kan ada 3, ada hambatan dari resistor, ada dari kapasitor, dan juga dari resistor. Dan induktor, sehingga I sama dengan V per Z. Nah, jadi ada 3 komponen nanti yang bisa Anda temukan ketika menganalisis dari rangkaian RLC, mulai dari impedansi, tegangan untuk masing-masing hambatan, dan yang terakhir adalah kuat arus. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat dari rangkaian? Nah, untuk sifat-sifat rangkaian, oke, Anda semua masih semangat belajarnya. Nah, berikutnya adalah sifat dari rangkaian AC RLC. Ketika kita berbicara apa sifat-sifat rangkaian dari RLC ini, maka akan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah XL besar dari XC, yang kedua XL kecil dari XC, dan yang ketiga adalah XL sama dengan XC. Ingat, XL itu adalah hambatan induktif, sementara XC adalah hambatan kapasitif. Oke. Sifat yang pertama, apabila XL besar dari XC, maka sifat rangkaian yang terjadi adalah induktif. Artinya adalah arus tertinggal dari tegangan dengan beda fasenya besar dari 0, kecil dari pi per 2 atau 90 derajat. Nah, sifat yang kedua adalah apabila XL kecil dari XC atau hambatan induktifnya lebih kecil dari hambatan kapasitif, maka rangkaian bersifat kapasitif. Artinya, arus mendahului tegangan dengan beda fasenya besar dari min pi per 2 dan kecil dari 0.
Dan yang terakhir adalah XL sama dengan XC. Rangkaian bersifat resistif. Ya, resistif ini artinya nilai XL akan sama dengan XC, sehingga beda fasenya sama dengan 0. Pada rangkaian bersifat XL sama dengan XC atau bersifat resistif ini, maka akan terjadi yang namanya frekuensi resonansi. Berapakah besar dari frekuensi resonansi? Syaratnya adalah XL sama dengan XC. Kita masukkan rumus dari XL, omega dikali L, sementara XC adalah 1 per omega dikali C. Nah, kita kali silang, 1 sama dengan omega kuadrat dikali L dikali C. Maka omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Atau omega sama dengan akar 1 per L dikali C. Bagaimana cara memunculkan nilai frekuensi? Ingat, omega sama dengan 2πf. Jadi, Anda ganti nilai omega ini menjadi 2πf sama dengan akar 1 per LC. Maka kita dapatkan frekuensi resonansinya adalah 1 per 2pi akar 1 per C. Nah, inilah yang dinamakan dengan frekuensi resonansi. Nah, demikianlah pembahasan rangkaian RLC. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Yang penting adalah setelah kita memahami konsep, kerjakan latihan soal. Dengan berlatih, maka pemahaman konsep Ananda akan semakin kuat. Dan pada sesi berikutnya, Pak Adi akan membahas beberapa soal terkait dengan rangkaian RLC. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.